Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita sudah tiba di minggu ketiga masa tobat. Itu artinya kita sudah berjalan setengah perjalanan di masa tobat ini. Maka pertanyaan refleksi yang patut kita renungkan bersama-sama ialah, sudah sejauh mana pertobatan yang kita lakukan di masa tobat ini? Apakah kita sudah berhasil mengubah diri kita, ataukah kita masih bergumul dengan dosa, kelemahan, dan kerapuhan diri kita? Saya selalu mengatakan bahwa masa tobat ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk bertobat dan meningkatkan kualitas hidup kita. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengubah hati kita, untuk membersihkan hati kita dari segala perbuatan-perbuatan buruk dan kembali mengikuti kehendak Tuhan agar kita selamat di dunia akhirat. Berhubungan dengan pertobatan ini, saya teringat akan kata-kata di jalan salib yang sudah kita ikuti selama masa Prapaskah ini. Kata-kata itu berbunyi, Yesus menderita karena kita tidak bertobat. Atau Yesus menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Kata-kata ini hendak mengingatkan kita akan pentingnya pertobatan di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Sebab di dalam kacamata iman, dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Yesus menderita. Karena itu sekali lagi, pertobatan adalah sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Di dalam bacaan pertama kita mendengar kisah Musa di dekat nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika Musa mendekat tempat itu, Allah mengatakan, "Jangan mendekat, tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Melepaskan kasut adalah simbol dari sesuatu yang kotor dari diri manusia, sehingga sangat tidak layak seorang manusia menyentuh tempat kudus dengan membawa yang kotor atau dosa di dalam dirinya. Di dalam konteks masa pertobatan, kecenderungan negatif, tabiat buruk, kelemahan, dan dosa-dosa kita, semuanya itu adalah sesuatu yang kotor, yang tidak pantas ada di dalam hati dan diri kita. Karena itu, di dalam bacaan Injil, Yesus menekankan agar kita harus benar-benar bertobat. Ibarat pohon ara yang tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Begitu juga hidup manusia, jika ia tidak bertobat, maka ia pun tidak akan mendapatkan keselamatan. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menekankan bahwa kita perlu belajar dari bangsa Israel yang tidak mau bertobat dan mendengarkan perintah Tuhan. Mereka mati sia-sia di padang gurun dan tidak masuk ke tanah terjanji. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, pengalaman Musa dan kasutnya di semak-semak duri yang bernyala hendak menjelaskan bahwa Tuhan dan tempatnya adalah kudus dan suci. Sehingga siapapun yang hendak berjumpa dengan Tuhan haruslah kudus dan suci. Hal ini menjelaskan sedikit realitas tentang surga. Artinya, masuk surga itu sangat tergantung dari kekudusan dan kesucian jiwa kita. Itulah sebabnya gereja sendiri mengajarkan tentang adanya api penyucian. Inilah tempat di mana jiwa-jiwa membersihkan dan menyucikan diri mereka. Karena jiwa mereka belum layak masuk ke dalam kekudusan dan kesucian surga. Karena itu tidak heran gereja selalu meminta kita untuk bertobat dan membersihkan hati dan jiwa kita selama masa pertobatan ini atau selama persiaran kita
di dunia ini. Karena salah satu tujuan dari pertobatan di masa tobat ini ialah untuk kekudusan dan kesucian hati dan jiwa kita. Kedua, kisah pohon ara di dalam bacaan Injil hendak mengingatkan kita bahwa pertobatan harus kita lakukan karena pertobatan itu ada batas waktunya. Pertobatan itu juga membuat kita berbuah kebaikan dan kebenaran. Terkadang kita bersembunyi di balik kata-kata Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun, masih ada hari esok untuk bertobat. Menikmati saja dulu hidup di dunia ini. Kita sering sekali mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi kita sering melanggar apa yang diajarkan oleh Yesus, di mana Yesus memanggil kita untuk berbuah kebaikan dan kebenaran. Bahkan kita mengaku bertuhan dan memeluk agama tertentu, tetapi hidup kita tidak mencerminkan buah kebaikan dan kebenaran yang diajarkan oleh agama kita. Hidup tidak menjadi berkat bagi sesama kita atau bagi orang lain. Kita hanya mau menikmati kenikmatan dunia dan tidak mau bertobat. Kita lupa akan beberapa hal, yaitu hidup di dunia ini terbatas. Kejahatan itu sifatnya mendarah daging, sehingga susah untuk mengubahnya. Dan tujuan utama kita ialah memurnikan jiwa kita selama persiaran kita di dunia ini agar selamat di akhirat nantinya. Dengan kata lain, kita hendak diperingatkan Tuhan bahwa pertobatan itu harga mati dan tidak boleh menunda-nunda pertobatan. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu kapan akhir dari pesiarahannya di dunia ini. Maka selagi ada kesempatan bertobat, maka gunakanlah dengan baik. Berbuahlah kebaikan dan kebenaran, karena ini berhubungan dengan keselamatan kita di akhirat nantinya. Tuhan memberkati Anda semua.